Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami, yaitu pasar modal. Sebelumnya, apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan pasar untuk berkaitan instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah pasar modal di dunia. Sejarah pasar modal di dunia dimulai oleh negara Perancis pada abad ke-12. Kemudian di Bruegel, Flemish, Belgia juga memulai perdagangan komoditas pada abad ke-13. Perkembangan jual beli, efek baik komoditas atau surat berharga terus meningkat di berbagai negara Eropa, termasuk Belanda. Sejarah pasar modal di Indonesia. Sejarah pasar modal di Indonesia itu diawali dari penjajahan kolonial VOC Belanda pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia. Pasar modal di Indonesia ini resmi berdiri dengan nama Vereniging for the Effectenhandel atau Asosiasi Perdagangan Efek. Sayangnya, pada tahun 1918, pasar modal di Indonesia itu tersebut harus tutup dikarenakan munculnya gejolak ekonomi akibat dari Perang Dunia I dan II. Pasar modal Indonesia ini kembali dibuka pada tahun 1977 oleh Presiden Soeharto dengan nama Bursa Efek Jakarta. Lanjut dengan fungsi pasar modal. Fungsi ekonomi. Salah satu fungsi pasar modal adalah fungsi ekonomi. Dalam artian, pasar modal bertindak sebagai sarana yang menghubungkan dua kelompok utama, yaitu investor yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan modal. Seperti perusahaan yang ingin berekspansi, ingin memungkinkan aliran modal yang efisien dan membantu mendukung pertumbuhan ekonominya. Dilanjut dengan fungsi keuangannya, yaitu Pasar modal memberi peluang bagi investor untuk mendapat imbal hasil sesuai dengan jenis investasi yang mereka pilih. Ini berarti memilih dana dapat mengharapkan pengembalian investasi sesuai dengan tingkat resiko dan karakteristik investasi yang memberi pilih serta menciptakan potensi pertumbuhan kekayaan mereka. Selanjutnya, pasar modal memiliki dua jenis, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar untuk memperdagangkan sekuritas yang baru diterbitkan pada pasar ini, memungkinkan adanya penawaran umum perdana. Pasar ini juga dikenal sebagai pasar penerbitan saham baru. Sementara pasar sekunder adalah Perdagangan sekuritas lama yang terjadi setelah transaksi di pasar primer, baik pasar saham maupun perdagangan bebas termasuk dalam pasar sekunder. pasar modal memiliki karakternya tersendiri, yaitu 1. Penghubung antara penabung dan investor. 2. Bertransaksi dalam jangka panjang. 3. Memanfaatkan perantara. 4. Pembentukan modal. 5. Peraturan dan regulasi pemerintah. pasar modal juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari pasar modal yaitu 1. Sumber perdanaan bagi perusahaan. 2. Indikator perkembangan ekonomi suatu negara. 3. Sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Sementara kekurangan dari pasar modal yaitu Kekurangan dari pasar modal itu 1. Belum menyentuh segala lapisan masyarakat. 2. Ketidakstabilan kurs sangat berpengaruh kepada harga saham. 3. Tidak seluruh investasi berujung manis.
Contoh pasar modal yang pertama yaitu saham. Saham merupakan bentuk kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. 3. Reksadana. Reksadana merupakan wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor dan menginvestasikannya dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan properti. 4. Exchange Traded Fund (ETF). ETF merupakan dana investasi yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham. Instrumen ini melacak indeks atau komoditas tertentu dan memungkinkan investor membeli sebagian kepemilikan. Contoh pasar modal terakhir yaitu surat berharga derivatif. Instrumen ini mencangkup berbagai kontrak derivatif seperti opsi dan futures yang memungkinkan investor berspekulasi tentang pergerakan harga saham, indeks, mata uang, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara berinvestasi pada pasar modal? Cara pertama yaitu tentukan tujuan investasi secara spesifik. Hal-hal yang perlu dipikirkan sebelum melakukan investasi pada pasar modal yaitu tujuan investasi. Apakah kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Kemudian, risk appetite atau selera resiko. Apakah Anda menyukai investasi yang berisiko tinggi, sedang, atau yang relatif aman? Kemudian, jumlah dana untuk investasi. Berapa yang ingin dianggarkan untuk investasi secara rutin? Penting untuk diingat bahwa dana untuk investasi beda dengan dana untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu pahami tempat berinvestasi. Anda harus benar-benar memahami tempat berinvestasi yang Anda pilih. Tempat berinvestasi yang dimaksud adalah instrumen investasinya. Pilihlah sektor investasi yang benar-benar Anda pahami, seperti mengetahui produk apa saja yang dijual oleh perusahaan atau dari mana saja sumber pemasukan perusahaan, serta bagaimana proses bisnisnya. Yang ketiga, yaitu investasi secara bertahap. Sebagai investor pemula, Anda mulai rajin membeli instrumen investasi yang dipilih. Investor perlu memikirkan strategi dan kesempatan jangka panjang. Yang keempat, lakukan diversifikasi investasi. Berdasarkan bank rate, pembelian bertahap juga dapat memberimu peluang untuk mengamati pergerakan harga saham di sektor lain. Jadi, Anda tidak menempatkan seluruh uang di satu sektor saja. Inilah yang disebut diversifikasi investasi. Jika sudah membeli saham di sektor properti, misalnya, kamu bisa menempatkan uang di sektor komoditas. Tujuannya untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Ketika salah satu sektor melemah, setidaknya sektor yang lain menguat. Yang kelima, yaitu amati pergerakan harga. Anda harus mengamati pergerakan harga investasi yang Anda pilih, baik itu saham, reksadana, maupun obligasi. Apalagi jika Anda berinvestasi saham yang pergerakan harganya sangat fluktuatif. Anda harus terus memantau harganya. Harga saham tidak selalu turun meski kondisi ekonomi tengah sulit. Akan ada masanya harga saham tersebut naik, sehingga rajinlah mengamati pergerakan harganya. Berapa persentase kenaikan dan penurunan harga dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Yang keenam, mulai dari sekarang, memilih kesempatan yang sempurna untuk terjun dan berinvestasi di pasar saham biasanya tidak bekerja dengan baik. Tidak ada yang tahu dengan pasti 100% waktu terbaik untuk masuk. Investasi dimaksudkan sebagai kegiatan jangka panjang. Tidak ada waktu yang tepat untuk memulai. Baik, itulah hasil dari video pembelajaran kami dengan materi pasar modal. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.